ketiga waktu O2SM di sini tuh udah lumayan bisa soalnya dilatih terus sama pembinanya. Terus waktu main tapi musuhnya juga lumayan jago-jago. Terus juga kayak mainnya itu kayak bingung, terus aku ngawur gitu. Tapi tetap menang. Ya soalnya aku bingung, terus musuhnya kayaknya ikut bingung. Jadi kayak dia nggak bisa ngebaca aku mau mana lagi gitu. Jadi sama-sama bingung kan? Iya. Sobat Spatma, kembali lagi di studio podcast Spatma Berkelas. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat menginspirasi, memotivasi, dan bisa jadi akan menjadi idola kalian selanjutnya. Ada Kak Meka. Hai semuanya, saya Meja Iki Fernanda Putri, biasa dipanggil Meja atau Ica. Jadi kita manggilnya Ica sih ya Kak? Iya. Oke, kita masuk dalam episode Bipres, bincang-bincang prestasi. Kita langsung mulai ya Kak. Oke, jadi awal terjun ke dalam dunia catur ini kapan sih Kak? Jadi awal-awal main catur itu waktu kelas 6 itu kayak bener-bener gak bisa banget gitu loh main catur. Terus ada lomba, ikut diajarin, terus belajar terus gitu sampai di sekolah catur. Oh, sekolah catur juga? Ya. Tapi cuma beberapa hari gitu, soalnya emang mendekat banget gitu loh waktunya. Paket banget waktunya. Ya. Terus kan sekolah catur itu bener-bener diajarin banget. Terus akhirnya lomba kayak udah mau pesimis banget gitu loh. Oh ya. Tapi ternyata bisa, terus dapet juara juga. Itu masih kelas 6. Ya. Dan itu pertama kali. Ya pertama kali. Sekarang kita lanjut ke pengalaman waktu tanding ya Kak. Boleh diceritakan pengalamannya? Jadi waktu pertama tanding itu kayak masih bingung, terus kayak nggak tahu mau mainnya gimana gitu. Terus waktu pertandingan kedua udah kayak ini udah lumayan tahu, tapi kayak musuhnya itu udah kayak Aku banget gitu ya. gitu loh. Terus waktu pertandingan kedua itu kayak udah lumayan bisa, udah lumayan ngerti. Terus tapi masih kayak bingung, soalnya waktu pertandingan kedua itu awalnya sama kakak-kakak yang udah SMA terus udah ada yang lulus gitu. Berarti itu waktu SMP apa SD? Masih SMP. Masih kelas 7? Iya, tapi Udah lawannya SMA ya? terus udah kayak ya udahlah, ini kakak-kakaknya juga jago banget gitu. Tapi tetap menang apa? Juara 4. Oh, juara apa tapi tetap menang ya? Ya. Terus waktu pertandingan ketiga waktu O2SM di sini itu udah lumayan bisa soalnya dilatih terus sama pembinanya. Terus waktu main tapi musuhnya juga lumayan jago-jago. Terus juga kayak mainnya itu kayak bingung, terus aku ngawur gitu. Tapi tetap menang? Ya soalnya aku bingung, terus musuhnya kayaknya ikut bingung. Jadi kayak dia nggak bisa ngebaca aku mau mana lagi gitu. Sama-sama bingungnya gitu. Iya. Berarti dari tanding waktu itu pasti ada susah senangnya ya Kak ya? Seneng sih bisa dapet teman baru, terus apalagi sehobi gitu. Terus susahnya itu kayak ya bingung gitu, terus kayak grogi. Kan apalagi kan catur itu kan di depan-depan, terus kayak Main otak kan sama Iya, gitu ya, dari bener mana banget. kemana gitu. Terus kalau kalah gitu kan juga pasti sedih gitu. Pasti banyak banget kesulitannya ya. Ada kesulitan nggak waktu main catur itu? Kesulitannya sih kalau tiba-tiba hilang fokus, kayak tiba-tiba ini lagi fokus-fokusnya terus lagi susah-susahnya gitu, tiba
nggak fokus lagi karena kealihkan fokusnya. Terus bisa jadi ngebrain banget gitu. Jadi harus fokus banget ya. Iya. Jadi kan masuk dunia catur itu dari kelas 6, kelas 7 itu masih ikut tanding. Masih yang tapi di luar sekolah. Oh, berarti belum ikut yang kayak O2SN gitu. Terus kelas 8 nya ini juara apa? Waktu kelas berapa ini? Waktu kelas 8 tahun 2022 kemarin. Berarti ini baru aja pas O2SN kemarin. Iya. Juara 1. Iya, juara 1. Tapi kalau waktu tanding pas di luar sekolah itu udah berapa kali ikutnya, Kak? Kalau tanding sih kayaknya cuma 1 kali, tapi kalau latihan itu sering di luar sekolah soalnya diajak gitu. Oh, berarti kayak cuma latihan gitu ya? Iya, cuma latihan. Nggak lupa gitu. Oke. Tapi kalau pas latihan berarti nggak kayak tanding gitu kan? Kayak tanding tapi nggak ada juara. Oh, berarti seringnya latihan di luar sekolah. Iya, tapi kalau di sekolah itu juga sering sama Pak Dwi. Terus sama Pak Dwi itu juga sering dicari teman buat latihan. Jadi kayak, tapi latihannya itu mau tahu waktu pelajaran. Berarti pas di sela-sela pelajaran gitu? Iya, Nggak ada ekstranya sendiri? nggak ada, belum ada kayaknya. Selain Kak Ica ini ada yang lain nggak sih yang catur putri apa baru Kak Ica? Yang kelas 8 baru saya. Jadi, tapi waktu O2SN tahun kemarin itu ada temennya sama kakak kelas 9. Berarti baru 2 orang ya yang bisa Iya. putrinya. Kalau yang putra pasti Yang putra kayaknya banyak yang bisa tapi kayak nggak mau ikut Iya. gitu. Ya, berarti belum ada ekstranya ya. ya belum. Catur itu effortnya juga harus banyak banget ya Kak, harus latihan, harus ini ya. Tapi kalau catur itu juga masuk olahraga kan Kak? Iya masuk ke olahraga. Ya, pasti kan orangnya kan Cuma Iya, bukan iya. olahraga fisik gitu loh. ya olahraga pikiran. Kalau biasanya kan orang mikirnya kayak ya catur doang, duduk terus pindah-pindahin gitu kan. Kan harus pikirannya harus harus ke sini ya. Itu Pernah gak sih Kak udah ngeluarin effort yang kayak sampai pusing? Ah, udahlah terserah lawan gitu mau ngapain tapi ternyata ujungnya kayak menang gitu pasti bangga banget. Pernah gak sih Kak? pernah waktu yang O2SN itu kayak nggak yakin banget gitu tapi ternyata bisa. Bisa juara 1. Iya. Hebat ya. Prinsip dalam hidupnya Kak Ica ini apa sih Kak? Kok bisa sampai menjadi juara gitu? Oke, jadi kalau prinsip saya itu saya harus bisa menerapkan kedisiplinan dalam diri saya. Terus kayak harus terus mencoba sesuatu yang baru, terus jangan gampang menyerah. Support system ya Kak. Jadi kan di balik semua itu pasti ada support systemnya ya. Ada orang tua apa orang lain tuh support system paling berpengaruh dalam hidupnya Kak Ica ini apa sih? Kalau untuk support system yang paling berpengaruh itu dari orang tua. Terus kayak kita nggak dituntut untuk jadi harus seperti itu. Terus kayak kalau gagal tetap didukung gitu. Selain orang tua mungkin ada teman apa sahabat gitu nggak Kak? Jadi juga disemangatin sama teman-teman dekat gitu. Dan sebentar lagi kan Kak Ica juga udah kelas 9 ya. Itu pasti ada adik kelas baru di Sparta ini. Jadi pesan-pesannya buat adik kelas biar kayak Kak Ica gitu bisa main catur terus itulah. Jadi buat kalian yang masih kelas 7 atau yang mau naik kelas 8, kalian jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Jadi di dalam dunia ini hadir banyak pilihan, tapi kalian jangan pilih penyerah. Jadi harus tetap semangat ya. Ya. Harus mencoba hal baru gitu. Sampai sini saja perbincangan kita dengan Kak Ica. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. See you.